Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang uji J² 2 sampel. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Crescentia Sulastrikasih, Liling Norma Idah, Melinia Adaning Putri, dan Rifki Ilham Firdaus. Statistik non-parametrik, yaitu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya tidak memiliki kepastian atau standar. Digunakan untuk menguji data tanpa melihat sebaran data baik normal maupun tidak normal. Dengan skala data yang digunakan adalah nominal dan ordinal. Syarat statistik non-parametrik, yang pertama ada distribusi data normal maupun tidak normal. Yang kedua, sampel diambil secara random maupun tidak. Yang ketiga, variasi kelompok tidak sama. Yang keempat, skala pengukuran nominal atau ordinal. Uji J² 1 sampel merupakan suatu uji kesesuaian yang memeriksa perbedaan antara frekuensi yang diamati dan frekuensi harapan dalam tiap kategori. Dalam uji J² 1 sampel, data nominal dikumpulkan dalam 2 atau lebih kategori yang berbeda dari satu variabel tunggal, dan hubungan antara frekuensi-frekuensi dalam kategori-kategori yang berbeda ini diperiksa secara statistik. Analisa J² untuk 2 sampel bebas. Analisa J² 2 sampel memiliki 2 variabel yang menjadi pertimbangan. Salah satunya memiliki kategori seperti 2x2, 2x3, dan 2x4. Analisis J² ini mengacu sebagai suatu uji kebebasan. Langkah-langkah uji. Yang pertama, menyatakan hipotesis 0. Yang kedua, menyatakan hipotesis alternatif. Yang ketiga, menyatakan taraf signifikansi. Yang keempat, menyatakan jumlah arah untuk rancangan percobaan. Yang kelima, memilih uji statistik yang sesuai. Yang keenam, menghitung statistik J². Yang ketujuh, menafsirkan statistik J². Menyatakan hipotesis 0. H0 tidak terdapat hubungan atau korelasi antara kedua variabel. Menyatakan hipotesis alternatif. H1 terdapat hubungan atau korelasi antara kedua variabel. Menyatakan taraf signifikansi. Misalnya, taraf signifikansi adalah 0,05. Menyatakan jumlah arah untuk rancangan percobaan. Jumlah arah untuk suatu rancangan percobaan tertentu adalah suatu pernyataan tentang banyaknya hasil yang berhubungan dengan penolakan hipotesis 0. Memilih uji statistik yang sesuai. Pada uji J² 2 sampel ini memiliki 2 variabel bebas dengan beberapa kategori pada tiap variabelnya, sehingga rancangan percobaan ditulis seperti 2x2, 2x3, dan 2x4, sesuai dengan jumlah kategori yang dibuat. Misal, rancangan percobaan 2x2 artinya terdiri dari 2 variabel bebas dengan 2 kategori tiap variabelnya, sehingga terdiri dari 2 kolom dan 2 baris. Menghitung statistik J². Tahap 1, menghitung frekuensi harapan untuk setiap sel. Frekuensi yang diharapkan sama dengan total baris suatu sel kali total kolom suatu sel per total pengamatan. Tahap kedua, menghitung statistik J² terkoreksi. J² sama dengan selisih frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan kuadrat per frekuensi yang diharapkan. Selanjutnya, kasus analisis J² 2x2. Rumus J² terkoreksi kontinuitas. J² sama dengan selisih frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan dikurangi 0,5 kuadrat dibagi frekuensi yang diharapkan. Jika derajat kebebasan lebih besar dari 1, koreksi kontinuitas tidak dibutuhkan. Frekuensi teramati merupakan frekuensi yang nilainya didapat dari hasil percobaan. Sementara, frekuensi yang diharapkan adalah frekuensi yang nilainya dapat dihitung secara teoritis. dk sama dengan derajat kebebasan. dk sama dengan banyak baris min 1 kali banyak kolom min 1. Menafsirkan statistik J². Menentukan J² tabel dengan memperhatikan taraf signifikansi dan derajat kebebasan. Jika J² hitung kurang dari J² tabel, maka H0 diterima.
Jika C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Contoh kasus, Departemen Kesehatan Nasional ingin mengetahui jumlah kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung pada pria berusia 40-50 tahun. Oleh sebab itu, sebuah studi disiapkan untuk menyelidiki apakah ada hubungan antara hipertensi pada pria dan tempat tinggalnya baik di utara maupun selatan negara tersebut. Sebagai seorang ahli statistik, Anda diminta untuk merancang dan melaksanakan studi ini. Dengan menggunakan uji statistik yang sesuai, periksa apakah ada suatu hubungan antara hipertensi dengan lokasi geografis. Dalam penelitian ini, dilakukan pengukuran tekanan darah dari 151 sukarelawan pria 40-50 tahun yang bertempat tinggal di utara negara dan 179 sukarelawan yang bertempat tinggal di bagian selatan. Suatu sampel acak yang terdiri dari 330 pria dilibatkan dalam studi ini. Lokasi utara, tekanan darah normal sebanyak 106, tekanan darah tinggi sebanyak 45. Lokasi selatan, tekanan darah normal 131, tekanan darah tinggi 48. Langkah-langkah H0 tidak ada hubungan antara geografis tempat tinggal utara dan selatan dengan kejadian hipertensi. H1 ada hubungan antara tempat tinggal dengan kejadian hipertensi. Yang ketiga, taraf signifikansi sama dengan 0,05. Yang keempat, menyatakan arah rancangan percobaan. Ada dua cara agar hipotesis 0 dapat ditolak. Kejadian hipertensi di bagian utara negara dapat lebih besar daripada di bagian selatan atau sebaliknya. Oleh sebab itu, soal di atas memiliki dua arah. Yang kelima, memilih uji statistik C kuadrat, termasuk rancangan percobaan 2x2, karena menunjukkan ada dua variabel yang diperiksa, yaitu lokasi dan tekanan darah. Setiap variabel terdapat dua kategori, yaitu utara atau selatan, dan tekanan darah normal atau tinggi. Yang keenam, menghitung statistik C kuadrat. Tahap 1, menghitung frekuensi harapan untuk tiap sel. Frekuensi harapan sama dengan total baris suatu sel kali total kolom suatu sel per jumlah pengamatan. Sel yang mewakili tekanan darah normal dan lokasi utara, frekuensi harapan sama dengan 108,4. Sel yang mewakili tekanan darah tinggi dan lokasi utara, frekuensi harapan sama dengan 42,6. Sel yang mewakili tekanan darah normal dan lokasi selatan, frekuensi harapan sama dengan 128,6. Sel yang mewakili tekanan darah tinggi dan lokasi selatan, frekuensi sama dengan 50,4. Jadi hasil perhitungan frekuensi harapan dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut. Tahap 2, menghitung statistik C kuadrat terkoreksi. Statistik dihitung dengan menghitung dan menjumlahkan rasio kuadrat perbedaan antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan untuk tiap sel, dan frekuensi yang diharapkan. C kuadrat sama dengan frekuensi diamati kurang frekuensi diharapkan kurang 0,5 dikuadratkan per frekuensi yang diharapkan sama dengan 0,36. Yang ketujuh, menafsirkan statistik C kuadrat. Taraf signifikansi sama dengan 0,05 dan rancangan percobaan dua arah. Derajat kebebasan dalam soal, DK sama dengan jumlah baris kurang 1 kali jumlah kolom kurang 1 sama dengan 1. Diperoleh C kuadrat tabel yaitu 3,8415. C kuadrat hitung 0,36 kurang dari C kuadrat tabel 3,8415. H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kejadian hipertensi pada pria dengan lokasi tempat tinggal, baik di utara maupun di selatan negara tersebut.
Dari tabel C kuadrat, dilihat DK1 dan taraf signifikansi 0,05 sehingga diperoleh 3,8415. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.